Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi awalan wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah khatib mewasiatkan kembali kepada jamaah sekalian, wabil khusus bagi diri khatib pribadi, agar kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman itulah kita bisa melaksanakan segala ketaatan, menjunjung segala perintah Allah, dan kita bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua nikmat itu pula, nikmat iman dan Islam, kita berharap kepada Allah, kita berharap nanti kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang kita bisa saja mendengar ketika seseorang ditanya, mengapa Anda masih bermaksiat kepada Allah? Mengapa Anda tidak salat? Mengapa Anda tidak puasa? Mengapa Anda tidak bayar zakat? Mengapa Anda wahai muslimah tidak menutup aurat? Lalu dengan mudahnya orang tersebut menjawab, saya belum dapat hidayah. Dia menjawab, hidayah belum datang. Dia mengatakan bahwa dia belum dapat hidayah sehingga dia tidak sholat. Dia tidak dapat hidayah sehingga dia tidak puasa. Dia mengatakan belum dapat hidayah sehingga dia belum bisa menutup auratnya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya hidayah itu bisa diterjemahkan sebagai petunjuk, arahan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terkadang juga dimaknai sebagai kesadaran, keinsafan untuk bisa menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hidayah adalah khalqul azmi ala ta'ah, yakni semangat adanya terbuka hati untuk bertekad dan bercita-cita kepada ketaatan dan kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya hidayah adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidayah juga bisa diusahakan. Hidayah itu akan muncul, bahkan akan semakin bertambah dan bertambah seiring dengan usaha kita dalam upaya untuk menggapai hidayah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan beberapa pintu atau jalan untuk kita bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang pertama untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman kepada Allah dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan benar, niscaya Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11.
Adapun pintu hidayah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, pintu hidayah yang kedua adalah dengan berusaha untuk mencari ilmu agama, mencari ilmu pengetahuan, ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Seorang muslim yang mempunyai pengetahuan yang benar tentang agama, maka dia akan lebih mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia akan lebih banyak mendapatkan hidayah Allah. Orang yang berilmu akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan tentang orang yang punya semangat untuk belajar agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berusaha menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari pengetahuan agama, maka Allah akan mudahkan dia dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang baik, maka Allah akan mudahkan dia paham terhadap agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu hidayah yang ketiga adalah dengan senantiasa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati huwa aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah Alkitab Al-Qur'an yang akan memberikan hidayah, tuntunan bagi orang-orang yang beriman dan memberikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang amat besar. Quran surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah mendapatkan hidayah kepada jalan Allah yang lurus. Dan dalam hadis yang sangat masyhur, hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengenal Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasul SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun pintu hidayah yang keempat, yakni dengan banyak-banyak bertafakur dan merenung atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mentafakuri alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah betapa banyak para ahli ilmu pengetahuan yang mereka kemudian mendapatkan hidayah kepada agama Islam setelah mereka melakukan perenungan, setelah mereka mentafakuri dan mentadabburi ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentafakuri itu pula maka akan semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu hidayah yang kelima, yang terakhir, namun bukan yang terakhir, adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk meminta hidayah 17 kali minimal dalam setiap rakaat salat kita? Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah wahai Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunlah kami, berilah kami hidayah kepada jalan Engkau yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah bersusah payah mendakwahi pamannya Abu Thalib untuk menerima hidayah Islam. Namun hingga akhirnya pamannya tersebut tidak menerima, tidak terbuka hatinya menerima dakwah Islam dan mati dalam keadaan tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW melalui firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Quran surah Al-Qasas ayat 28. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita telah menerima hidayah, jika kita sudah mendapatkan tuntunan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berusaha untuk istiqomah di atas hidayah tersebut. Semoga kita senantiasa mampu mengerjakan amal saleh sehingga kita senantiasa tertuntun dalam kehidupan dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang istiqomah, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang istiqomah di atas hidayah, maka Allah berjanji akan menambah hidayah tersebut, bertambah dan bertambah, sebagaimana firman-Nya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Quran surah Muhammad ayat 17. Allah berfirman yang maknanya, dan orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, Allah pasti akan menambah dan menambah hidayah tersebut. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan ketakwaan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya ghafiraz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata umurina wa aslih zata bainina wa wafiqna wa iyyahum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi kulli makan. Allahumma andil mustada'afina minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.